Kita akan lihat dua ayat yang salah satunya mungkin sering kita baca ya, yaitu Kisah 1 ayat 8. Waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dan Alkitab berkata selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian satu ketika dia bilang, kamu jangan meninggalkan Yerusalem ya, Eh, tapi kamu tetap di sini, kamu menunggu janji Bapa sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lalu mereka bertanya, ya, eh, maukah engkau memulihkan kerajaan ya, yang seperti yang kau sering sampaikan? Ya. Kan orang-orang Israel ini, murid-murid kan punya ekspektasi waktu Yesus itu ada di muka bumi, ya, bahwa dia akan menjadi raja, kemudian murid-muridnya akan menjadi ya orang-orang penting di situ ya, menjadi menteri ya dan sebagainya. Jadi mereka punya ekspektasi yang besar untuk hal itu ya. Makanya mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu Yesus menjawab, kalian ini nggak perlu tahu mengenai masa dan waktunya ya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu di Kisah 1 ayat 8-nya dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Kalau kita ingat, Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di situ ada kata kuasa ya. Lalu Kisah 1 ayat 8 ini mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya masih ingat dulu ada teman yang bagikan dengan semangat sekali bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa ya. Lalu saya juga sempat share itu ya di satu tempat. Dan kalau kita ingat juga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan kamu kuasa untuk menahan roh-roh jahat ya. Nah, lalu selesai itu eh, ada dosen agama ya, saya masih ingat dia sampaikan, kalau dia cerita, kata kuasa itu dalam bahasa aslinya di Yohanes 1 ayat 12 ya, dengan Kisah 1 ayat 8 itu berbeda ya, sama-sama kuasa. Tapi kalau di Yohanes 1 ayat 12 itu bahasa aslinya exousia. Exousia itu artinya otoritas ya. Kamu diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah ya. Tapi di Kisah 1 ayat 8 itu kata kuasanya itu adalah dunamis ya. Dunamis itu eh, kuasa yang besar seperti ya dinamit ya, suatu ledakan yang besar yang luar biasa. Jadi itu dua kata yang berbeda yang diterjemahkan sebagai kuasa. Nah, dalam bahasa Inggris ya, you shall receive power ya. Kata power itu dunamis kalau dalam Amplified Bible ya, itu diterjemahkan, ada tambahan, diberi penjelasan, kata power itu adalah ability atau kemampuan, efisiensi ya, dan juga might ya, kekuatan. When the Holy Spirit has come upon you, apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kamu, and you shall be my witnesses, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku in Yerusalem, di Yudea, dan di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, itu janji Tuhan. Nah, yang kita perhatikan di sini ya, jadi ketika dulu saya masih belajar Alkitab dibimbing dengan kakak-kakak rohani, itu suka diajarkan bersaksi ya. Bersaksi itu diartikan sebagai membagikan iman kita kepada orang lain ya, tentang percaya kepada Yesus.
Nah, ada masanya itu eh, dengan semangat ya teman-teman tuh mengajar, membagikan, apalagi namanya anak muda ya, mahasiswa, membagikan dengan skill yang dipelajari ya. Itu nggak salah juga, tetapi setelah saya belajar bahwa ada power, ada dinamis yang disediakan ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, ini dua hal yang berbeda antara kita terima Tuhan Yesus. Waktu kita terima Tuhan Yesus, maka kita diberi ekousia, diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat, kita diadopsi, ya, dicangkokkan katanya ke dalam tubuh Kristus, ya. Paulus bilang seperti itu karena kita kan bukan keturunan asli orang Israel, ya. Ya, jadi kita dicangkokkan, kita diadopsi, ya. Secara hukum kita diangkat menjadi anak Allah, ya. Menjadi anak-anak Allah, dan status kita itu menjadi orang benar. Nah, waktu itu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dia masuk ke dalam hati kita dan dia tinggal bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya di kitab Ibrani dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kita perlu pegang itu janji Tuhan ya. Sekalipun kita kepleset jatuh ya, melakukan suatu kesalahan atau dosa yang mungkin bagi orang lain dianggap itu buruk ya, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu yang perlu kita ingat ya. Justru Dia yang membuat kita itu bisa sadar akan kesalahan kita. Kalau nggak ada Dia ya kita nggak ngerti banyak hal ya dalam Alkitab ini. Dia menjadi penolong, Dia membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, tetapi setelah kita terima Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus itu masuk dalam hati kita dan Roh Kudus itu mengajari kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, kita panggil Tuhan itu dengan panggilan yang paling akrab, yaitu Bapa atau Dedi atau Ayah. Ya. Nah, setelah itu ada pengalaman kedua, yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Ya. Dia dikatakan di sini the Spirit upon you, ya. Roh Kudus di atas kamu. Ini pengurapan ya, bentuknya pengurapan atau Roh Kudus yang di dalam hati kita itu yang sebagai meterai dan juga sebagai pribadi yang selalu ada bersama kita. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus ya atau baptisan Roh Kudus ya, maka Roh Kudus itu penuh menguasai kita. Kita ditenggelamkan seperti ketika dibaptis air ya. Dimasukkan ke dalam dimensi roh sehingga kita itu salah satu tandanya berkata-kata dengan bahasa roh. Yang Paulus katakan di 1 Korintus 14. Ada pelajaran tersendiri untuk hal tersebut ya. Ada bahasa roh yang muncul waktu kita pertama kali penuh Roh Kudus ya. Itu bisa dilihat di Kisah Rasul. Lalu ada bahasa roh yang kita gunakan untuk berkata-kata, ya. Kemudian ada yang nanti menafsirkannya, ya, menjadi satu pesan kepada jemaat. Jadi itu sama-sama bahasa roh, ya, tetapi fungsinya berbeda. Sama seperti kita lihat mobil, ada mobil untuk mengangkut penumpang, ada mobil untuk mengangkut barang, ya. Atau truk misalnya ya, mengangkut barang, tidak mengangkut penumpang ya, walaupun sama-sama mobil. Nah, ketika kita terima Roh Kudus tersebut ya, kita percaya dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi, ya bukan bersaksi, tapi menjadi saksi. Tuhan itu yang membuat kita menjadi saksi. Sehingga kita mungkin saat kita nggak bicara pun orang tahu bahwa ini saksi Yesus ya. Dari cara ngomong dan sebagainya. Saya ingat ketika saya dulu diwawancarai ya, ketika mau masuk satu sekolah, ya, setelah tes, ya, kemudian lalu terakhir tuh wawancara, ya. Wawancara terus ketika saya ditanya saya menjawab terus dan akhirnya yang wawancara saya tanya, apakah Anda seorang yang sangat rohani gitu. Jadi dari jawaban itu dia menilai saya. Padahal saya nggak ngomong tentang firman Tuhan, tidak, tapi itu yang mau tidak mau tuh menceritakan atau perkataan kita itu menunjukkan bahwa kita adalah saksi Tuhan. Dan akhirnya memang saya keterima di sekolah itu ya dan dapat beasiswa ya. Tapi yang saya mau cerita adalah
Roh Kudus turun ke atas kita dan kita menjadi saksinya. Nah, waktu kita menjadi saksinya itu, ya, dikatakan juga di sini bahwa kita itu punya power, yang bahasa aslinya itu dunamis, yang diterjemahkan, dijelaskan sebagai ability, kemampuan, dan efisiensi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nih, efisiensi. Kita tidak hanya punya kemampuan dan kekuatan, ya, power, tapi efisiensi. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah mengerjakan sesuatu dengan hemat, ya, tidak boros. Misalnya kalau ada nyamuk, ya, di rumah kita, ya, eh, kita bisa membunuh nyamuk itu dengan mungkin kalau nyamuk terlalu ini, ya, kurang pas lah, ya. Sebagai contoh begini, kita bisa ada tikus misalnya, ya. Tikus bersarang di salah satu bagian rumah kita, dan di situ ada lubangnya. Nah, kita bisa menghancurkan itu, ya, tikus-tikusnya itu dengan cara mungkin masukkan bom, ya, atau satu bahan yang bisa meledak, ya, seperti entah petasan atau mungkin bom dalam kapasitas kecil, ya. Tapi mungkin tikusnya mati, tapi rumahnya ikut rusak juga, ya, dan menimbulkan biaya yang besar. Lalu belum lagi biaya untuk meledakkan itu, ya, pakai bom yang tidak terlalu besar, misalnya pakai dinamit tapi nggak terlalu besar. Tapi kita bisa bunuh tikus itu juga dengan memberikan racun. Harganya murah, ya, kita bisa beli di Indomaret, Alfamaret, dan tikusnya mati. Rumahnya nggak rusak, ya, dan harganya murah. Atau kita juga buat perangkap. Perangkap banyak dijual juga. Ada yang bentuknya lem. Ya, jadi ini bicara soal efisiensi, itu bicara soal hemat atau boros gitu. Nah, sementara kalau efektif, ya, efektif itu adalah tepat guna, tepat sasaran. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda itu antara efisiensi dan efektif. Nah, ayat berikutnya yang saya mau tunjukkan adalah Pengkhotbah 10 ayat 10. Jadi katakan di sini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya. Ini ibu-ibu nih tahu, ya, kalau di dapur lagi misalnya ada pisau yang digunakan, ya, untuk motong daging, potong ikan, ya, potong ayam. Maka kadang-kadang kita merasa pisau ini tumpul, ya. Tumpul lalu kita perlu asah. Ya, kita asah, setelah itu wah, bisa digunakan dengan mantap, ya, karena sudah tajam lagi. Tapi kalau itu nggak pernah diasah, makanya dikatakan di sini, besi menjadi tumpul, tidak diasah, maka dengan susah payah itu harus menekannya, menggunakannya untuk potong daging, ya, potong ikan dan sebagainya. Jadi perlu diasah. Itu rumusan fisikanya juga ada, ya. Kalau diasah itu kan membuat permukaan pisau itu menjadi kecil sekali. Nah, ketika cukup kecil, diberikan tenaga, ya, kemudian dibagi dengan permukaan yang kecil itu, maka tekanan yang dihasilkan itu menjadi besar. Walaupun tenaganya sama yang diberikan, tapi karena permukaan yang menyentuh daging atau ikan itu menjadi kecil, maka gaya tekan yang kita berikan itu menjadi sangat besar dalam bentuk tekanan, ya, kepada daging atau ikan yang kita mau potong itu. Jadi penting untuk kita senantiasa diasah, ya, supaya efisien. Jadi nggak boros, tidak gunakan banyak tenaga, ya, untuk mengerjakan sesuatu yang harusnya bisa dengan cepat dikerjakan. Abraham Lincoln, yang salah satu presiden Amerika yang terkenal, dia pernah mengatakan, ya, satu kalimat yang belakangan ini juga banyak dikutip, ya, oleh banyak orang. Dia katakan begini,
Kalau saya punya waktu 9 jam untuk menebang sebuah pohon, maka saya akan gunakan 6 jam pertama itu untuk mempertajam kapak saya, gitu. Jadi sebelum saya pakai kapak itu untuk memotong sebuah pohon, maka saya perlu asah dulu sampai begitu tajam, sehingga tenaga yang saya gunakan untuk menebang pohon itu menjadi tidak terlalu besar. Ya. Ada cerita juga tentang 2 orang penebang pohon. Ya, mereka dibayar berdasarkan berapa banyak jumlah pohon yang mereka tebang, ya, dalam satu hari. Nah, ada satu yang begitu semangat, dia terus kerjakan itu, ya. Dia kerjakan dengan semangat tanpa istirahat, ya. Istirahat makan siang, dia terus kerja lagi. Tapi yang satu lagi sudah dia asah dulu pertama, ya, dia punya kapak. Lalu setelah tebang berapa lama dia berhenti, ya. Tidak hanya untuk ngaso, tapi dia asah lagi kapaknya. Ya, lalu dia tebang lagi. Nah, setelah itu dia berhenti lagi untuk mengasah kapaknya. Ya, sambil dia istirahat juga. Waktu makan siang ya sama, istirahat dengan yang lain, ya, dengan temannya juga. Tapi kemudian ketika dia mulai menebang, ya, setelah berapa lama dia asah lagi. Dan akhirnya setelah dalam jangka waktu 1 hari itu, dia yang suka mengasah kapak itu ternyata memperoleh lebih banyak pohon yang ditebang. Ya, jadi itu bicara soal efisiensi, ya. Efisiensi itu jadi dia punya satu cara sehingga tenaga yang dia keluarkan untuk menebang pohon juga praktis tidak terlalu banyak dibandingkan yang satu temennya yang nggak pernah mengasah kapaknya, ya, atau gergaji. Nah, ini salah satu yang diajarkan oleh salah seorang pengajar leadership yang terkenal, namanya Stephen Covey, ya. Dia mengajarkan ada 7 kebiasaan orang-orang yang sangat efektif, ya, dalam pekerjaan, dalam profesi mereka. Dan ada 7 kebiasaan itu, dan kebiasaan yang ke-7 itu adalah mengasah gergaji. Jadi senantiasa kita itu menyediakan waktu untuk membangun diri kita, ya, memperlengkapi skill kita, ya, kita supaya lebih terampil, ya. Itu akan menghemat banyak waktu kalau kita diberi keahlian yang kita pertajam terus. Sama juga waktu kita pelayanan, kalau kita banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan, ya, dalam berbahasa roh, ya, setiap pagi kita sediakan waktu mungkin setengah jam, ya, sampai mungkin, ya, ada yang bisa lebih, ya, 40 menit, 50 menit, maka itu nggak pernah sia-sia. Itu mempertajam kita punya gergaji atau kapak, sehingga waktu kita bekerja, kita pelayanan itu menjadi tidak hanya efektif, ya, tepat sasaran, tapi efisien, nggak boros waktu, nggak boros uang, ya, nggak coba-coba gitu ya, buka pelayanan sana, habis itu nggak berhasil tutup, pindah lagi tempat lain, nggak berhasil tutup, nggak seperti itu, ya. Jadi ini ya, yang tadi saya sebut, ya, effectiveness is doing the right thing. Efektif itu adalah efektivitas adalah mengerjakan hal yang tepat, ya. Sementara efisiensi is doing the thing right. Efisiensi itu mengerjakan sesuatu dengan cara yang tepat, yang benar, sehingga hasilnya itu tidak boros, tapi hemat. Nah, dua-duanya perlu. Ya, kita perlu efisien supaya nggak boros, tapi kita perlu efektif. Ya, jangan kita hemat, kita kelihatannya oke, tapi nggak tepat sasaran. Ya, mestinya diharapkan hasilnya A, kita kerjakan B, C, D, E, F dengan efisien, hemat, tidak boros, tapi nggak mendapatkan hasil A yang sebenarnya diinginkan. Dua-duanya ini perlu, ya, perlu efektif, tepat sasaran. Yang kedua perlu efisien, tidak boros, hemat. Nah, ini disediakan oleh Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Dia, kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, bahkan doa kita juga menjadi efektif dan efisien. Ya, bukan banyaknya kata-kata atau mengulang-ulang atau terus kita dengan style yang sama, ya. Enggak seperti itu. Tapi mengizinkan Roh Kudus menuntun kita sehingga doa kita menjadi efektif, berhasil, tapi juga efisien. Tidak banyak kata-kata tapi tepat pada sasaran. Dan itu disediakan bagi setiap orang yang tidak hanya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi membangun hubungan pribadi dengan Dia. Haleluya.